Di kesempatan ini gue mau bahas sedikit soal 5 hal yang kalian perlu ketahui sebelum kalian membeli sebuah BMW E30. Nah, untuk yang seri 3 E30, hal pertama yang harus kalian lihat adalah karat dan keropos. Karat dan keropos ini kalau kalian tidak perhatikan dan asal membeli saja, maka hasilnya akan lumayan fatal. Bukannya kenapa? Karena nanti kalian akan menemukan kasus-kasus di mana spare part kalian ketika mau diganti ternyata nggak bisa diganti karena misalnya dudukannya sudah jebol atau dol. Selain itu, karat dan keropos juga mempengaruhi kestabilan mobil. Jadi kalau misalnya mobilnya udah keropos, eh, begitu kalian dongkrak, sasisnya bengkok, dan lama-lama misalnya mobil kalian jadi nggak bisa jalan lurus lagi. Nah, cara paling gampang untuk melihat keropos ini adalah buka kap mesin. Kalau kalian melihat karat dan keropos ya, keropos dan karat ini beda ya. Kalau keropos berarti memang logamnya udah bener-bener ringkih sekali di kap mesin. Itu gue bisa pastiin 80% lah, 80-90% yakin bagian bawah dari sasis pun akan lebih keropos lagi karena logikanya di kap mesin aja kalian bisa lihat apalagi di bagian bawah yang lebih dekat ke tanah. Jadi penyakit pertama dan hal pertama yang harus kalian lihat sebelum mencari BMW seri 3E30 adalah kalian lihat dulu mobilnya keropos atau enggak. Nah, masalah kedua yang harus kalian perhatikan sebelum membeli E30 adalah instrumen clusternya. Instrumen cluster ini atau kata orang awam speedometer itu adalah bagian yang paling rewel di E30 dan hampir ya mayoritas E30 mengalaminya. Yang paling parah adalah takometer atau RPM tidak berfungsi. Jadi kalian nggak tahu putaran mesin sekarang di putaran berapa. Nah, kalau misalnya sama penjualnya bilang, oh gampang itu tinggal beli copotan harga paling 600.000, 700.000 selesai. Saran gue jangan diambil, kalian tantang balik. Berani nggak lu tambahin 600-700 ribu tapi RPM-nya bener? Kenapa begitu? Karena RPM ini sumber masalahnya banyak dan semuanya bisa bermasalah. Yang pertama adalah memang cluster RPM-nya yang error. Tapi kalau ternyata error, diganti aja sebetulnya bisa. Tapi ketika kalian ganti, belum tentu dia akan menyala lagi. Kenapa? Karena udah masalah instrumentasi, dia masuk ke yang namanya SI baterai. Jadi baterai SI, baterai instrumen cluster itu sendiri yang memberikan daya pada takometer atau RPM tersebut. Nah, ketika itu pun kalian udah ganti, kadang masih mati juga RPM-nya. Akhirnya kalian mutusin untuk ganti klaster segelondongan. Dan ketika kalian ganti klaster segelondongan, itu pun masih bisa mati juga karena sinyal dari ECU-nya yang rusak. Jadi akhirnya kalian ujung-ujungnya harus ganti semua. Saran saya, kalau misalnya kalian nyari E30, cari yang RPM, takometer, speedometer, semuanya berfungsi. Kalau misalnya yang kecil-kecil kayak temperatur atau bensin itu masih bisa kita ganti copotan lah, ganti ketengan. Tapi kalau misalnya RPM atau takometer, saran gue cari yang bagus dari awal. Hal ketiga yang harus kalian perhatikan sebelum mencari BMW seri 3E30 adalah dashboard dan interiornya. Kenapa dashboard dan interior nih? Dashboard BMW E30 itu gampang retak. Jadi kalau udah lama diparkir di bawah matahari, dia lama-lama akan retak dan mobil kalian jadi jelek banget lah. Nah, untuk menggantinya, sebetulnya dashboard copotan bisa aja nggak terlalu mahal ya. Mungkin kalian bisa dapat harga 1,5 juta. Tapi untuk mencopot dashboard ini, itu kalian harus melepas electrical dari hampir keseluruhan electrical mobil itu, mulai dari AC, tape, instrumen cluster, klakson, dan lain sebagainya. Dan besar kemungkinan ketika kalian mencoba memasangnya kembali, kalau bengkelnya kurang tahu, maka kalian akan mengalami masalah di electrical lain. Misalnya nanti tombolnya ada yang tidak berfungsi dan lain sebagainya.
Cara paling gampang untuk melihat dashboardnya rusak atau enggak memang bisa secara visual. Tapi kalau dashboardnya dilapisin sama stiker, itu ya gue yakin banget pasti dashboardnya retak. Kenapa? Karena kalau dashboardnya nggak retak, stiker itu nggak akan ditaruh di sana. Stiker itu ada untuk menutupi sesuatu. Kalian harus ingat itu. Nah, hal keempat yang perlu kalian perhatikan ketika membeli BMW seri 3, khususnya di mesin M40 yang kayak begini nih, adalah suaranya. Mesin M40, semua mesin M40 memiliki penyakit yang namanya HVA atau Hydraulic Valve Adjuster. Kalau di mobil-mobil dulu ada istilahnya atur klep, atur klep. Nah, kalau di M40 ini, klepnya diatur dengan tekanan oli. Tapi karena, nggak tahu ya, mungkin karena zaman dulu oli kualitasnya masih kurang bagus, belum banyak yang sintetik, jadi klep-klep ini akhirnya macet dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, kalau misalkan klepnya udah bermasalah, HVA-nya udah bermasalah, mesinnya akan bunyi kasar sekali seperti ini nih. Saran saya sih kalian cari yang lain, jangan jangan cari yang mesin yang HVA-nya bermasalah. Nah, hal kelima yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli BMW E30 adalah steering rack-nya. Steering rack dari BMW E30 ini terkenal lumayan ringkih, jadi dia akan bocor suatu saat. Nah, ketika steering rack bocor, penggantiannya bukan cuma 1 atau 2 juta, tapi bisa 5 juta lebih. Nah, rugi dong kalau kalian nyari mobil yang harganya 30-40 jutaan atau katakan 50 juta nih. Terus kalian habis 5 juta hanya untuk ganti steering rack doang. Memang betul steering rack yang bocor itu bisa diakalin hanya dengan isi power steering, oli power steering aja gitu. Cuman tetap aja itu akan mengganggu karena steering kalian jadi kurang handal dan juga pastinya akan ketika kalian bermanuver di tempat sempit akan bunyi wur 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 begitu. Saran gue lebih baik kalian cari unit yang power steeringnya kering dan benar-benar nggak ada masalah. Oke, itu saja 5 hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli BMW E30. Semoga bermanfaat. Like and subscribe.